Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Kaum muslimin rahimatullah, sahabat-sahabat di channel Jalan Surga ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Gusli akan membahas satu buah amalan, yaitu diantaranya khasiat dari surah Yasin, yang sama-sama kita ketahui surah Yasin ini sering kita bacakan, terutama ini sudah menjadi hal atau tradisi yang umum di malam Jumat biasanya untuk dibacakan secara bersamaan. Namun begitu, banyak juga yang menggunakan surah Yasin ini dalam hal-hal atau hajat tertentu atau keperluan tersendiri. Ya, semua amalan atau semua surah yang ada dalam ayat suci Al-Quran itu semuanya baik dan semuanya memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Namun pada kesempatan kali ini, Gusli akan membahas tentang surah Yasin, yang mana amalan ini nantinya tidak harus dilakukan dengan cara berpuasa terlebih dahulu dan sebagainya. Insya Allah artinya ini instan, dan insya Allah ini sudah suatu pengijazahan yang saya ijazahkan langsung untuk saudaraku semuanya. Jika ingin ijazahnya ini supaya mendapatkan berkah dan apa menjadi hajat saudaraku semuanya, silahkan saudaraku menuliskan komentar di kolom komentar di bawah ini dengan qabiltu, dan tuliskan apa yang menjadi hajatnya. Nanti insya Allah kita akan aminkan bersama. Dan yang keduanya, mohon dengan segala kerendahan hati, dengan keikhlasannya, terutama kepada saudaraku yang pendatang baru yang mungkin saat ini baru saja menemukan channel Jalan Surga ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video atau audio ini ke sosial media manapun, agar sekiranya video ini atau amalan ini bisa nantinya bermanfaat untuk saudara kita yang lainnya di luar sana, ya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita membahas tema pada kesempatan kali ini tentang surah Yasin, yang mana ini sudah sering saudara kita di luar sana sudah mempraktekannya, termasuk Gusli sendiri dari pengalaman pribadi yang tidak perlu Gusli ceritakan, dan puji syukur kepada Allah SWT dari hasil praktek yang sudah Gusli lakukan selama ini. Alhamdulillah keberhasilannya memang fakta itu terjadi dan ada. Itulah bukti kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, modal utama untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, ya, untuk supaya terkabulnya apa yang menjadi hajat kita saat ini, modal yang terpenting dan utama adalah diantaranya, satu, lakukan dan laksanakan secara istiqomah. Ya, secara istiqomah itu lakukan dalam kondisi apapun, dimanapun, terutama di saat kita setelah menunaikan ibadah sholat, atau terlebih bagus lagi sebelum menjelang tidur, ya. Kalau menjelang tidur itu dibaca 33 kali setelah sholat hajat, setelah sholat tahajud, maupun sholat 5 waktu. Nah, itu dibaca 33 kali. Amalan ini nantinya jika ini dilaksanakan dengan cara istiqomah, insya Allah Gusli aminkan, Gusli bantu dari sini apa menjadi hajat saudaraku semuanya segera terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan untuk yang kedua,
Modal utama dalam melaksanakan segala hal bentuk apapun, baik itu amalan, doa, keilmuan apapun itu. Yang paling terpenting yang harus saudara ketahui dan saudara pahami adalah keyakinan. Ya. Tanamkan dulu rasa keyakinanmu sedalam-dalamnya. Tanamkan dulu rasa keyakinanmu sebesar-besarnya. Yakin, seyakin-yakinnya, maka disitulah nanti Allah akan mewujudkan apa yang menjadi harapan saudaraku itu sendiri. Sesuai apa yang selalu Gus sampaikan, aku adalah apa yang menjadi prasangka hambaku itu sendiri. Ya, itu kata Allah. Jadi artinya, kalau kita selalu berprasangka baik dengan keyakinan yang memang seyakin-yakinnya hanya kepada Allah, maka insya Allah sesulit apapun kesusahan hidup, seberat apapun permasalahan hidup, sebesar apapun ujian kita, seberat apapun musibah kita, dan sebesar apapun permintaan kita, dengan satu kata kunci, keyakinan. Yakin hanya kepada Allah dan lakukan secara istiqomah, insya Allah semuanya nanti pada akhirnya saudaraku akan melihat sendiri hasilnya. Karena di sini perlu ada pemahaman yang perlu Gus Li sampaikan terlebih dahulu, saudaraku ya. Pada momen tertentu pernah Gus Li menemukan chat di di WA Gus Li itu ada, Gus Li tidak akan menyebutkan namanya atau identitasnya. Hanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang lucu kalau saya perhatikan. Ini tanpa assalamualaikum tahu-tahu langsung chat. Gus, saya sudah mempraktekkan amalan Nabi Sulaiman di YouTube Gus Li tapi tidak berhasil. Tolong dong bagaimana caranya? Lah, ini setelah saya tanya, sudah berapa lama melaksanakan? Tadi siang saya praktekkan. Ya. Tadi siang saya amalkan dan sorenya uangnya saya belanjakan tapi tidak berhasil. Lah, apakah ini proses yang benar? Berkali-kali selalu Abah sampaikan. Ya. Berkali-kali sudah selalu Gus Li tegaskan. Sebuah amalan itu sama saja hukumnya dengan kita membeli pisau atau golok di sebuah pasar, minimarket atau sebagainya. Coba Gus Li berikan contoh. Sekarang ibu atau bapak saudaraku semuanya ke pasar beli golok atau beli pisau. Tajam nggak? Iya. Tapi saat langsung dibawa pulang langsung digunakan atau diasah dahulu? Saya jamin dan saya yakin pasti semuanya diasah terlebih dahulu. Kenapa? Rata-rata pisau atau golok dijual di pasar-pasar itu tingkat ketajamannya belum maksimal. Begitu juga dengan sebuah ilmu, amalan atau doa. Kalau supaya doa atau amalan ini supaya menjadi nilainya memiliki superpower yang luar biasa, lebih mustajab, lebih mumpuni, kandungan khasiatnya bisa semaksimal mungkin bereaksi, diasah dulu. Bagaimana cara mengasahnya? Mengasahnya nggak perlu bayar kok, cukup diamalkan secara istiqomah. Ya. Baik itu setelah sholat fardu, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha. Dalam keseharian pun kita sambil bekerja, sambil kita santai, dalam perjalanan, amalkan saja. Baca sebanyak-banyaknya. Tapi kalau saran Gus Li untuk sebelum tidur setelah sholat, itu cukup diamalkan sebanyak 33 kali saja. Insya Allah. Lakukan secara istiqomah dan nanti lihat hasilnya ya. Jadi baiklah saudaraku kaum muslimin rahmatullah. Sekarang kita ke poinnya saja. Jadi saudaraku bisa mengamalkan amalan ini di surah Yasin pada bagian ayat 82 ya. Nah, ayat 82 itu nanti bisa dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu dibaca 3 kali ya. Cukup 3 kali. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu dibaca 3 kali. Kemudian setelah dibaca 3 kali, kalau ini kita pahami dulu atau saya jelaskan dulu untuk fungsi dan manfaatnya. Seandainya ini untuk pengasihan atau kita ingin menargetkan seseorang yang kita cintai atau kita sayangi supaya kembali
bisa mencintai kita dan menyayangi kita, ataupun tergiling, atau supaya bisa mengingatkan dia agar kembali ke kita lagi, atau bisa jadi supaya dia bisa mencintai kita. Nah, setelah innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun itu dibaca 3 kali, kemudian langsung disebutkan nama dia 3 kali sambil mengingat-ingat wajahnya. Wajah siapa? Wajah si target. Bayangkan saja. Nah, di sini susahnya. Kadang kalau kita sedang membayangkan itu terkontaminasi, tercampur dengan bayangan lain. Artinya sebelum ini dimulai harus fokus dulu. Ya, fokuskan pada satu titik wajah orang yang dituju. Apakah yang bisa dikerjakan dengan cara ini yang kita targetkan hanya seorang perempuan, Gus? Tidak. Kalian pun saudaraku dari kaum Hawa atau perempuan, baik yang masih gadis, janda atau seorang istri, jika niatnya baik untuk menarik suami, menarik pacar, menarik pasangan, mengunci hatinya, sudah, tarik laki-laki itu, bayangkan wajahnya, sebut namanya, dan itu dibaca 3 kali. Setelah itu selesai. Ya. Itu cara penggunaannya. Terus cara amalannya, yaitu tadi, setiap habis sholat dibacakan sebanyak 33 kali. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Nah, itu dibaca 33 kali selalu dan selalu, ya. Diamalkan 33 kali. Terus kalau untuk penghasilan ya begitu tadi caranya, cukup dibaca 3 kali, kemudian sebut namanya 3 kali, bayangkan wajahnya, fokus. Insya Allah. Kalau malam itu dilakukan, lihatlah besok pagi ada kabar apa. Insya Allah, Gus didoakan pasti ada kabar. Insya Allah nanti ada suatu kabar bahagia yang membahagiakan dan bisa membuat tersenyum saudara-saudaraku semuanya. Amin. Terus kalau ini untuk digunakan untuk metode dagang, menglaris dagangan, Gus. Nah, ini menarik ya, kita bahas satu persatu, nggak apa-apa. Kalau untuk berdagang caranya sama, dibaca 3 kali juga. Ini setelah sholat hajat atau setelah sholat tahajud, ya. Dipraktekkan setelah sholat tahajud atau setelah sholat hajat 2 rakaat. Nah, ini dibacakan sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kemudian cukup tarik napas, tetap pada posisi menghadap ke kiblat. Kembali lagi hanya membayangkan. Bayangkan saja toko, tempat dagang kita, perusahaan kita, warung kita, jenis apapun usahanya sekarang atau saat ini sedang kita jalankan, bayangkan saja. Pada saat itu bayangkan begitu banyak sekali pembeli yang datang, sampai ngantri-ngantri, sampai karyawannya kelabakan melayani, dan kita perhatikan di laci uang kita itu banyak sekali uangnya, karena banyak pembelinya. Itu sambil membayangkan, sambil ucapkan dalam hati, Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih ya Allah, rezekiku sangat luar biasa banyaknya hari ini, pembelinya sangat banyak sekali, daganganku habis laris manis dibeli oleh para pembeli, terima kasih ya Allah. Ucapkan seperti itu dalam hati, sambil otaknya ini membayangkan ramainya pembeli yang sedang datang ke tempat usaha kita, ya. Itu cara untuk berdagang. Kemudian kalau untuk penyakit, nah untuk yang sakit sama saja, dibacakan juga 3 kali, kemudian setelah 3 kali, kalau kita memang kondisinya tidak bisa dalam kondisi duduk berbaring pun tidak apa-apa, pejamkan mata, baca 3 kali, bayangkan saja sakitnya yang mana. Kalau pada sakit kepala, bayangkan saja kepalamu yang saat ini sedang sakitnya luar biasa. Kemudian bayangkan saja di situ akan terjadi suatu penyembuhan secara tidak kamu duga, terangkat penyakitnya tanpa kita sadari, tanpa kita duga. Dan perhatikan saja itu kira-kira sekitar 15 menit sambil kita istighfar, ya. Setelah itu tadi innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun dibaca 3 kali, kemudian pejamkan mata, membayangkan penyakitnya sudah sembuh. Itu sambil memejamkan mata, sambil beristighfar selama berapa lama? 15 menit.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu saja sebanyak 15 menit ya. Insya Allah nanti setelahnya saudara pasti akan juga dibuat tersenyum. Entah apa yang terjadi, tahu-tahu penyakitnya hilang, sembuh, kita diberikan kesehatan. Kita tidak tahu itu atas apa, bagaimana prosesnya. Allah alam, hanya Allah yang tahu. Tentunya kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah itu untuk kesembuhan ya, saudara. Dan yang berikutnya, kalau ini untuk melunasi hutang. Nah, ini yang biasanya paling banyak dicari oleh para hamba Allah di luar sana, saudaraku semuanya. Saya paham di zaman ekonomi sekarang ini semuanya serba sulit. Ekonomi pun sulit, jualan susah, bisnis susah, hutang menumpuk, bayarnya nggak tahu dari mana. Sudah, bismillah, nawa itu lakukan ini secara istiqomah. Tapi khusus untuk yang punya hutang, Abah sarankan, ya, berapapun nilai hutangnya ya, dari puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran. Saran dari Abah, itu dibenahi dulu sholatnya ya, saudaraku. Sholatnya dibenahi dulu. Kemudian setiap habis sholat ini diamalkan dulu sebanyak 33 kali. Dalam kesibukan aktivitas sehari-hari dibacakan sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Jangan diabaikan. Lupakan saja masalah hutang piutang itu. Artinya bukan melupakan itu tidak akan menyelesaikan kewajiban. Jangan menghitung atau jangan mengingat masalah hutangnya, tapi ingatlah akan uangnya. Kalau uangnya sudah terwujud, semua hutangnya juga akan terselesaikan. Nah, itu harus dirubah mindsetnya mulai dari sekarang. Jadi bagaimana caranya, Gusli? Nah, mulai dari sekarang setelah mendengarkan audio dan video ini khusus untuk saudara punya hutang, bacalah ini ya 33 kali setelah setiap habis sholat fardu ya. Sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh itu baca saja 33 kali. Kemudian sholat hajat, sholat tahajud, kalau sempat sholat duha juga baca juga 33 kali. Laksanakan ini secara istiqomah selama 7 hari 7 malam ya. Pada hari ke-8 nanti laksanakan sholat hajat 2 rakaat di sepertiga tengah malam. Nah, itu dengan membaca ini sebanyak 3 kali. Innama amruhu ija aroda syai'an ayaqulalahu kun fayakun. Itu dibaca 3 kali. Kemudian tarik napas, tahan napas, dan bayangkan kembali begitu banyak uang yang berterbangan, uang yang datang, yang menghampiri, yang datang ke dalam rumah kita, ke laci kita, ke dompet kita, ke ATM kita. Kalau napas sudah nggak kuat, lepaskan lagi, ya, istirahat sejenak, tarik lagi, tahan napas, baca lagi 3 kali, kemudian bayangkan lagi. Lakukan itu 3 kali pada malam hari ke-8. Ya. Maka yakinlah dengan istiqomah, secara istiqomah ini dilakukan dengan keyakinan yang yakinnya hanya kepada Allah. Yakinlah pertolongan dari Allah itu memang benar adanya, akan datang pada saat itu. Dan insya Allah sebesar dan sulit apapun yang saudara hadapi saat ini, maka nanti pasti akan diselesaikan oleh Allah SWT ya. Yakinkan itu dulu. Nah, itu silahkan digunakan atau dipraktekkan saudaraku ya. Nah, kemudian masalah yang lain bagaimana, Gus? Ini kalau kita bahas satu persatu tidak akan selesai, durasinya 3-5 jam. Jadi Gusli ambil ke poin-poinnya saja deh. Poin-poinnya di atasnya adalah itu ya. Kalau untuk yang masalah lain ternyata belum jelas, silahkan nanti bisa chat di WA pribadi Gusli. Insya Allah nanti nomornya akan Gusli tampilkan di dalam kolom deskripsi. Di bawah video ini ada nanti nomor Gusli, akan Gusli cantumkan, bisa dihubungi dan insya Allah nanti akan Gusli respon. Tapi mohon maaf saudaraku, sebelumnya harus Gusli jelaskan dan harus dipahami. Tidak mungkin detik ini saudaraku ngecat langsung dibalas, langsung diangkat. Kita sama manusia, punya kesibukan masing-masing. Kalau memang belum direspon, mohon bersabar ya. Dan kalaupun memang niatnya benar-benar ingin konsultasi dan menyelesaikan masalah, ya perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum,
saya ibu atau bapak ini dari kota ini, saat ini saya sedang mengalami ini. Ceritakan semuanya, baru di endingnya mohon petunjuknya apa yang harus saya lakukan Gus. Itu adalah adab dan sopan santun yang benar ya. Detailkan, nanti insya Allah pasti siapapun saudaraku dengan cara yang sopan, santun, mau bersabar, pasti ada solusinya dan pasti Abah respon ya. Bagi yang nggak ada sopan santunnya mohon maaf, jadi Abah males, infil, nggak ada apa ya, nggak ada rasa simpatik. Kalau tahu ujuk-ujuk ini maksudnya apa, kadang juga bingung gitu loh, ini orang kok langsung begini, etikanya kurang. Jadi sedikit masukan dari Abah Gusli, kedepankan adab dan etikanya ya, insya Allah nanti Gusli respon. Nah, jadi untuk amalan yang lainnya saya rasa sama ya, fungsinya kalau yang dalam surah Yasin bagian ayat 82 ini nanti bisa saudaraku praktekkan untuk segala hajat atau keperluan ya. Bisa langsung dites, nggak perlu harus tanpa puasa. Dengan satu catatan, kembali ke awal cerita tadi, istiqomah dan yakin. Maka insya Allah apapun yang menjadi hajat saudaraku saat ini segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan Allah, Gusli rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Besar harapan Gusli semoga ini bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Mengingatkan sekali lagi untuk yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, dalam salah ucap maupun perkataan yang gue disampaikan di sini. Terima kasih sudah menyimak audio dan video ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi amal pahala untuk kita di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kata, gue sampaikan, gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.